Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, ini terutama yang laki-laki ya, atau yang perempuan sama aja. Ketika ia tersebut kecil, diramu di rumah sama orang tuanya, dididik sama orang tuanya, lalu kemudian sampai kemudian dikuliahkan, dapat bekerja, ya. Kemudian begitu kemudian pas kerja, dia punya nikah, sing nampani gajine sapa? Istri. Bagaimana terhadap orang tua? Orang tua terpentalkan, seolah-olah itu adalah kewajiban jasmani. Kalau saya sudah berkeluarga, urusan selesai. Kalaupun itu memberi, itu adalah dalam tahap, itu adalah ya sedekah infak biasa. Padahal itu adalah kewajiban sebagai seorang laki-laki, seorang laki-laki untuk kemudian memberikan nafkah terhadap kedua orang tuanya. Begitu juga sebagai seorang perempuan juga begitu. Begitu disekolahkan sampai kemudian tinggi, sudah begitu kemudian enak nyaman, mulai dia paham tentang apa yang dia lakukan, menikah, lalu kemudian dia harus ikut siapa? Nah, jadi orang tua tersebut itu gitu itu yoga lurus. Artinya apa? Orang tua tersebut sudah, yang penting tugasku adalah memberikan yang terbaik kepada anak. Gak pernah hitung-hitung. Ketika kemudian anaknya tersebut itu menikah, maka kemudian tidak ada orang tua. Nah, masa itu ujung, ibu tetap harus memberikan sesuatu kepada saya. Pernah begitu orang tua? Tidak pernah. Gitu Pak ya. Kadang juga duit, semua duit. Ibu masih ada, masih. Kenapa? Orang tua nggak dalam hubungi anak. Tapi anak setelah menikah seringkali juga masih hubungi wong tua. Apalagi orang tua anak kaya, bos apa dihubungi wong gak kaya aja dihubungi wong utang wong tua di sini kalau utang. Nah ini coba ya. Babu jazail walidain. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Tidak kelihatan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau tersebut itu adalah masuk Islam di usia Rasulullah itu sudah kira-kira usia 60-an. Menjadi murid Rasulullah itu adalah 3 tahun, kira-kira kurang lebih 3 tahun. Tetapi berkat doa Rasulullah Muhammad SAW dan keinginan Abu Hurairah, dia terus masuk ahli sufa. Ahli sufa itu orang yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi yang ada bilik-bilik itu, untuk orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ekonomi. Paham ya? Gak ngurus dunia. Nah, Abu Hurairah tersebut itu minta kepada Rasulullah, ya Rasul, Abu Hurairah, kamu minta apa? Ya Rasul, ajarkan apa yang kau diajarkan oleh Allah. Jadi ajarkan kepada apa yang kau diajarkan oleh Allah. Luar biasa permintaannya, bukan materi. Dan kemudian doanya Abu Hurairah yang diaminkan oleh Rasulullah itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka ilma la yunsa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ilmu yang aku tidak lupa. Diaminkan oleh Rasul, maka Abu Hurairah tersebut itu begitu menerima informasi dari Rasulullah, maka kemudian menancap urutan-urutannya tersebut itu urut. Itu
kemuliaan, keunggulan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah, sehingga dia adalah periwayat hadis yang banyak. Karena kentil sama Rasulullah. Apa kentil itu ngerti ya? Kan ada santri kentil itu ya. Santri kentil itu biasanya ilmunya itu mendalam daripada santri yang beda. Saya merasakan dulu itu, termasuk pada kakak beliau tersebut, Ustaz Munawar Tauhid itu. Saya sering kali kentil dijak, ayo ikut saya, ikut saya, ikut saya, ikut saya. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang Abu Hurairah sudah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, la yajzi waladun walidahu, seorang anak tidaklah mampu membalas kedua orang tuanya, walidahu orang tuanya, illa ayyajdahu mamlukan, kecuali kalau dia mendapati orang tuanya mamlukan sebagai seorang budak, fayashtariyahu, lalu kemudian dia membelinya. Setelah dibeli dari orang yang memperbudak orang tuanya tadi itu, fayu'tiqahu, kemudian dia bebaskan. Paham? Jadi kita baru dinyatakan sebagai orang yang bisa membalas budi orang tua kita manakala orang tua kita posisinya sebagai budak, bukan buruh, bukan pembantu, bukan budak. Budak itu tidak memiliki kekuatan untuk apapun dari majikannya, tidak punya kekuatan untuk nuntut gaji, tidak punya kekuatan, karena dia dimiliki, milik daripada majikannya, mau dijual kembali urusan majikannya. Maka ketika dia memiliki orang tua, posisinya adalah sebagai budak, lalu kemudian dia membeli dari orang yang yang memperbudak orang tuanya tadi itu. Setelah dibeli itu kemudian dia dimerdekakan orang tuanya, maka itu akan memiliki kesetaraan dengan kebaikan yang orang tua kita berikan kepada kita. Faham? Artinya jenengan sekarang ini orang yang sukses, orang yang berperilaku baik kepada orang tua kita semuanya. Lalu kemudian bertanya, kira-kira awak dhewe sudahkah memberikan yang terbaik, yang setara dengan orang tua berikan kepada kita? Jawabannya tidak. Paham ya? Jadi ini hadirin yang berbahagia, ini adalah terjemahannya. Silakan dilihat. Oke, sekarang ini adalah terkait seorang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah hidup di zaman Nabi. Dia beriman, tetapi dia tidak pernah menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Berkali-kali ada kesempatan untuk pergi ke Madinah kala itu untuk berjumpa dengan Rasul, namun beratnya dia kepada ibunya, maka kemudian menjadikan dia tersebut itu terhalang untuk menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang tidak kepingin orang yang beriman kala itu bercita-cita untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, namun Uwais Al-Qarni hanya bisa kirim salam kepada Rasulullah lewat orang-orang yang pergi ke Madinah. Berkali-kali. Nah, dalam kisah ini luar biasa. Haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, annahu syahida Ibnu Umar rajulan, bahwasanya syahida Ibnu Umar itu menyaksikan. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar, anak laki-lakinya Umar bin Khattab.
itu dikenal Ibnu Umar. Kenapa tidak muncul namanya sendiri Abdullah bin Umar? Karena hebatnya Abdullah bin Umar itu karena didikan daripada Umar bin Khattab, sehingga namanya itu tenggelam karena hebatnya orang tuanya. Paham ya? Jadi jarang dimunculkan nama Abdullah itu. Ya Ibnu Umar gitu aja. Ibnu Umar. Anak Umar sampai wong-wong gak ngerti siapa jenenge. Nah, itu. Saya itu sering kali dulu waktu kecil, karena yang ngajarin saya Qori itu adalah orang tua saya, dia bapak saya. Jadi sampai MC itu kemudian mengumumkan adapun yang membaca Al-Quran itu adalah putranya Abdullah Ubed. Begitu. Jarang muncul nama saya itu. Anak Ubed itu ada juga. Nama saya gak pati, nama payu gitu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syahida Ibnu Umar itu menyaksikan rajulan, seorang laki-laki Yamani yang dari bangsa Yaman. Yatufu bil bait, di mana seorang laki-laki dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni ini adalah tawaf. Yatufu, tawafa yatufu itu berputar mengelilingi. Dia bil baiti, yaitu Baitul Ka'bah di sini. Dia tidak sekedar tawaf seorang diri, tapi hamalah, ia tersebut itu membawa ummahu, ibunya, waro al-dhahri, yaitu di belakang punggungnya, artinya menggendong. Jadi dia tersebut dari Yaman menuju ke Makkah gendong ibunya. Wah, ini kisahnya panjang. Jadi ketika si ayahnya Uwais Al-Qarni itu meninggal dunia, kebetulan ekonominya tersebut itu adalah termasuk orang yang tidak punya. Sementara ibunya itu kepingin, aku kepingin haji nak. Paham ya? Itu cita-cita orang yang beriman itu. Lalu kemudian tanpa membantah, Uwais Al-Qarni mengatakan, insyaallah ibu, nanti saya akan antarkan untuk pergi haji. Bayangkan, tidak ada biaya, tidak punya kendaraan. Akhirnya kemudian dia berlatih. Kalau sekarang ini latihan fisik. Latihan fisik ya apa caranya? Badannya itu dempal itu. Badannya tersebut itu kuat. Demi untuk mewujudkan cita-cita ibunya, yaitu dia tersebut terbayang, aku ingin gendong ibuku ya dari Yaman menuju ke Makkah. Coba bayangkan. Akhirnya kemudian apa? Hamalakum mahu wara al-dhahri, dia menggendong ibunya di belakang punggungnya. Yaqulu, setelah dia melakukan rangkaian ibadah haji kayak begitu, tawaf digendong, sa'i digendong, kemudian ketika harus tanggal 9 itu adalah wukuf di Arafah digendong, kemudian malam ke-10 tersebut harus ke Musdalifah digendong, kemudian besoknya tersebut itu tanggal 10-nya itu lempar Aqabah digendong. Dan kemudian setelah itu kemudian kembali ke Mina, lalu kemudian esoknya 11, 12, 13 Dzulhijjah itu melempar jamarat digendong. Setelah itu kemudian sampai rangkaian daripada ibadah haji itu tuntas sampai tawaf pada, lalu kemudian dia berkata begini, yaqul inni laha ba'iruha, sesungguhnya aku Uwais Al-Qarni laha, untuk ibuku adalah ba'iruha, aku siap untuk menjadi ontanya, al-mudhallah, yang siap untuk ditunggangi karena aku kepingin naik di tak turuti. Sampai begitu Bapak-bapak, pernah kita gendong ibu kita setiap hari? Ketika sakit kemudian gendong, bertahan berapa hari, ngono wae telepon adike, telepon dulur-dulur, ganti
ya sanggup ngingoni awak dhewe anaknya 10. Ya, sementara anak-anaknya yang 10 belum tentu sanggup untuk ngingoni wong tuane. Saya ini anak nomor 10 dari 11. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Aku ini adalah siap untuk menjadi otaknya yang kemudian diinginkan kemana saja. Al-Mudallil itu adalah mudah dikendalikan. Dari makna aslinya itu dhillah itu adalah hina, paham ya? Yaitu dia tersebut itu mau kemana saja, opo kape yang menggali saya tersebut nurut. In un'irat jika ya in un'irat jika rika buah penunggangnya, jika ibuku yang menggali aku tersebut itu kok panik, lam un'ar aku berupaya tidak panik demi untuk menjaga kenyamanan daripada penunggangnya tadi. Coba lah aku coba bisa kesel itu sama lu sabuk buah coba. Tapi Uwais Al-Qarni walaupun ibunya itu besar, ya, karena mungkin posisinya lama ingin merubah posisi, tapi kemudian dia tersebut itu lam ul'ad, dia berupaya untuk tidak panik demi untuk menjaga kenyamanan ibunya. Kira-kira menurut awak ini, ya, dari Yaman loh ya, dari Yaman menuju ke Makkah. Sebenarnya dengan lihat peta itu, kira-kira ketemu pirang kilo itu. Awak dewe kapan hari saya itu ke Jakarta sama ada 3 teman gantian nyopir itu juga tol. Lalu itu pakai, padahal dia gak gendong. Gak gendong itu. Ya apa gendong? Saya bayangkan antara Yaman ke Makkah itu kan memang dekat ini, tetapi jaraknya kira-kira antara 900 kiloan ya. Lalu itu piye? Ayo, coba bayangkan. Lalu kemudian berikutnya, summa qala, kemudian ia berkata, Uwais Al-Qarni itu berkata, ya benar Umar, kepada Umar yang menyaksikan tadi, ya benar Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku bahwa aku ini sudah bisa membalasnya? Oh gitu. Kira-kira menurut panjenengan itu saya ini sudah bisa dikatakan orang yang membalas budi baik ibuku? Qala, berkatalah Ibnu Umar, telah turun belum. Kayak boleh. Jadi saking lamanya dia menggendong sampai digambarkan Uwais Al-Qarni tersebut itu antara kulitnya Uwais Al-Qarni dengan kain ibunya itu kelek. Kira-kira kayak sablonan ngecat gitu. Saking lamanya. Dan kemudian setelah itu apa? Ibnu Umar mengatakan wala bizafratin wahidatin. Ya, wala bizafratin wahidatin. Dan tidak pula kamu tersebut itu bisa membalas walaupun tarikan nafas, satu kali tarikan nafas ibumu ketika proses melahirkan kamu. Kebaikan yang kamu lakukan itu masih belum menyamai apa yang dilakukan oleh ibumu. Walau tarikan nafas, sekali tarikan nafas belum mampu kau bayar. Lah paman setelah itu menyusui, waduh ngopi itu bengi-bengi nyiwui, kan gitu kan? Loh, ternyata kemudian ibunya sakit, bapaknya sakit, lalu kemudian malah tolong bu, ini bengi ditahan bos ibu. Coba bayangkan.
emosi. Cuma jorok kok. Coba bayangkan. Berubah. Yang tadinya awal-awal penuh dengan kasih sayang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga beda jadi sikapnya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kemudian summa tawaf bin Umar, kemudian Ibnu Umar itu tawaf. Fa'atal maqam, lalu kemudian setelah tawaf itu kemudian dia mendatangi makam Ibrahim, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Fasholat rakaataini, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah itu adalah baca Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah itu adalah Qul huwallahu ahad. Tsumma qala, kemudian setelah itu dia berkata, ya bani Abi Musa. Jadi orang tuanya Uwais Al-Qarni itu apa namanya? Disebut kunyahnya adalah Abu Musa. Wahai anak laki-lakinya Abu Musa, yaitu Uwais Al-Qarni. Wahai dia anak laki-lakinya Abu Musa, inna kulla raka'ataini, ya, sesungguhnya tiap-tiap sholat 2 rakaat, ya, itu adalah tukaffirani ma amamaha. Kedua sholat 2 rakaat, sholat yang kamu lakukan di makam Ibrahim ini adalah bisa menghapus ma amamaha, terhadap apa-apa dosa-dosa yang ada di depanmu nanti, yang ada di depanmu. Jadi menghibur Ibnu Umar, dia sholat 2 rakaat saja. Ya, para jamaah sekalian, cerita panjangnya begitu usai melakukan rangkaian ibadah haji, kemudian Uwais Al-Qarni itu rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Pergilah ke Madinah. Maka ke Madinah itu berapa jam kalau bis cepat itu? Antara 4 sampai 5 jam. Itu tanpa hambatan. Kalian dong. Berapa hari? Saya nggak bisa bayangkan kalau malam itu terus kedinginan. Bagaimana cara Uwais itu melindungi ibunya dari hempasan padang pasir itu, hempasan angin yang dingin luar biasa. Sesampai di rumah Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan Bunda Aisyah, Rasulullah itu adalah tiada di tempat karena ada suatu urusan. Karena saat itu kalau WA, lalu WA kan musuh, janjian, ada WA. Begitu sampai di sana ditunggu, gak ada Rasul. Ya di Masjid Nabawi saja. Akhirnya kemudian ibunya itu kemudian ingin segera pulang. Nah, ayo pulang. Coba bayangkan antara kerinduan dia ingin berjumpa dengan Rasulullah dengan kemudian tuntutan ibunya untuk segera pulang. Kira-kira resepnya ya apa? Cepat. Dan delok bayangan melaku nih teko Mekah ning ngene Madinah, mosok gak kepedhuk. Isa-isa dikomeli. Sampai Usman tak turuti boyo menang kok sih. Saya ini sampai turuton aku sih menang. Gitu kan kita. Tetapi Uwais Al-Qarni itu adalah lebih dia terpanggil oleh keinginan ibunya. Pamit kepada Bunda Aisyah, salam saya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ulang. Dan kemudian setelah itu kemudian beberapa hari berikutnya Rasulullah pulang. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kepada Bunda Aisyah bahwasanya telah datang seorang yang luar biasa yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di jagat
medsosnya para malaikat. Kira-kira gitu. Jadi viral di kalangan malaikat, tapi tidak begitu viral di jagat manusia. Maka kemudian Rasulullah itu kemudian meminta kepada Abu Bakar dan Umar, andai kata kamu nanti itu kemudian ketemu dengan kafilah dari Yaman, tanyakan apakah ada dalam rombongan itu seorang namanya Uwais Al-Qarni. Dia punya tanda, yaitu dikasih sakit oleh Allah, tetapi kemudian dia minta, ya Allah sembuhkan, tetapi tinggalkan, ada sisa. Paham ya? Ada sisa, supaya dia tersebut itu lebih mensyukuri nikmat itu. Lama diri kan tidak. Bersejarah dengan masalah ini ada tandanya. Kalau kemudian kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah dia supaya memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Coba. Ini karena apa? Karena kemuliaan seseorang yang memuliakan orang tuanya. Jadi sampai begitu. Siapa Abu Bakar? Subhanallah, itu adalah orang yang menyertai perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Sebelum ada orang yang menyatakan membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasul, Abu Bakar itu adalah selalu membenarkan, termasuk dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika ada orang kafir itu datang memprovokasi supaya Abu Bakar berpaling dari Rasulullah, lalu kemudian Abu Bakar, ngerti kan? Temanku itu ngomong dia tersebut itu melakukan perjalanan dari Makkah itu, lalu kemudian pergi ke Masjidil Aqsa. Setelah itu kemudian naik ke langit, lalu kemudian pagi-pagi datang itu kemudian memberitahu kepada kami bahwa aku telah di Isra Mi'raj. Kamu percaya? Loh, siapa yang ngomong? Muhammad teman itu. Loh, kalau dia yang ngomong, jangankan itu, yang lebih dari itu, aku selalu membenarkan. Coba. Abu Bakar yang semacam itu, yang dijamin surganya, itu kemudian pesan Rasul kepadanya, kalau kamu nanti ketemu dengan kafilah dari Yaman, ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni, ada tanda-tanda tertentu ini, maka mintalah kepada dia supaya dia tersebut memohonkan ampun, beristighfar untuk engkau pada dia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Cina, orang-orang Cina itu ketika dia masih punya orang tua, itu adalah dianggap sebagai sikap apa? Ngerti bahasa sikap gitu ya? Ya, jimat keberuntungan. Saya sering kali mendapati bagaimana mereka Cina-Cina yang sukses itu memposisikan orang tuanya dengan begitu hormatnya. Saya sendiri melihat pada suatu ketika saya antri makanan ya sama anak sama istri, lalu kemudian menyaksikan ada seorang ibu tua, dari lihat kulitnya itu sudah keriput, tetapi rambutnya dipaksa harus hitam disemir. Ya orang cocok itu, loh rambutnya sembilan wireng, hari ini kulitnya keriput. Kan tidak ada kemudian alat untuk menarik mengencangkan kulit itu. Lah kira-kira ono bapak-bapak mesti tubuh supaya kelihatan mudah. Lalu kemudian apa? Ibunya tersebut itu, masya Allah, itu dituntun, digendong untuk didudukkan ke kursi, lalu kemudian dipesankan apa yang dimau, lalu kemudian ditulang. Ya, bayangkan itu. Sementara pada
kita yang mengaku orang Islam, di mana tuntunannya itu adalah setelah kita menyembah kepada Allah itu yang kedua, wa bil walidaini ihsana, yaitu berbuat yang terbaik kepada orang tua. Seringkali itu kemudian terabaikan orang tua, padahal itu adalah adanya orang tua itu jalan singkat, jalan mudah untuk menuju ke surga. Maka sungguh celaka, tidak beruntung orang yang kemudian ada orang tua tetapi dia masih tidak masuk surga, padahal itu adalah jalan pintas, jalan yang tak mudah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kira-kira dari sini ada nggak yang perlu ditanyakan? Apa dilanjutkan? Satu, sebetulnya kalau cerita gini gak kuat sebetulnya, ya, nah gimana? Tapi kalau saya nangis suka tutup. Ini saya ngempet ini. Lanjut. Oke ya, kita paham tadi ya. Jadi tinggal kemudian kita kalkulasi apa diri wis melakukan yang terbaik enggak sama orang tua kita. Kita aja dijamin nikmat hidupnya orang yang memuliakan orang tua itu, dijamin itu. Apalagi punya istri mendukung, itu luar biasa. Biasanya itu kemudian gagalnya seorang laki-laki bakti kepada orang tua itu gara-gara istri. Doa ini Pak, ya, gagalnya seorang istri untuk bakti kepada orang tua itu karena sunnah. Doa. Ada lagi, mas aku lagi ibu, gak usah. Ya memang kepatuhan seorang istri itu adalah kepada suami. Tapi kalau suami itu orang yang soleh kan ya, mas, aku kangen nabi ibu bapak. Oh ayo, masya Allah, kok gak bini-bini sama ngomong? Kan ya itu. Maka perlunya itu memiliki pasangan yang soleh atau solihah. Jadi saya itu yang penting istri itu solihah walaupun cantik apa. Terus saya itu begitu penting solihah. Di Jasilatul kamu cucu itu sepenting walaupun cantik. Sekarang Ustaz gak bisa disusun nomornya. Oke, berikutnya. Haddatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami, yaitu Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal, yaitu Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi telah menceritakan kepada kami Al-Jurairi. Jenenge wangi-wangi ini, ya. Jadi awalnya Jarir Jurai, itu namanya di tasghir. Tasghir itu artinya kemudian menjadi kecil. Jadi misalkan ini Hamid itu artinya apa? Yang terpuji. Menjadi Humaid itu adalah orang kecil yang terpuji atau pujian yang kecil, ya. Lalu kemudian Karim itu Quraim, kemuliaan yang kecil, ya. Nah ini adalah Jarir, itu kemudian Jurai, itu namanya dalam bahasa nahwu itu disebut tasghir, ditasghir. Pernah dengar kalimat tasghir? Pernah? Ya barusan Ustaz. Saya dulu itu tidak pernah diajari gini-gini oleh guru saya. Nggak pernah diajari gini-gini. Belas itu.
Ilmu tafsir nggak pernah diajari belas. Ya. Apa yang diajarkan kepada saya? Ilmu bahasa. Saya tuh ngajinya dari dulu itu adalah Jurmiyah, Kailani, Maksud, Mutamimah, ya. Lalu kemudian Alfiyah. Apa kata guru saya? Wis tak ajari ini. Kowe sesuk tafsir kali buka, kali moco. Itu udah. Nah, kalau ilmu mustalahul hadis itu ilmu tentang istilah-istilah hadis saya diajari karena itu penting. Ya, yang tidak ada terkait dengan apa? Dengan ilmu nahwu. Nah, itu diajari. Nah, para jemaah sekalian, saya mulai belajar itu mulai kelas 6 SD sampai SMA yang belajar itu. Oke, berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikutip An Abdurrahman bin Abi Bakrah dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi dari ayahnya qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum apakah bukankah aku jelaskan kepada kalian bi akbaril kabair yaitu terhadap dosa-dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar. Akbar itu yang terbesar. Bi akbaril kabair, bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian terhadap yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Salasan, ya. Bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian bahwa ada di antara yang terbesar di antara dosa besar itu yaitu salasan 3. Yang pertama adalah kalau mereka menjawab begitu, mereka berkata sahabat itu bala ya Rasul, iya ya Rasul, ya betul ya Rasul. Lalu kemudian Rasul itu memberikan penjelasan apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Sudah ayat-ayatnya sudah yang dulu itu ya, mempersekutukan Allah. Orang itu kalau mempersekutukan Allah, kebaikan kayak apapun itu tidak bermanfaat selagi dia tahu seperti itu bertobat dari kesyirikan. Yang kedua itu uququl walidain, yaitu durhaka sama kedua orang tua. Itu adalah dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Wajar wakana mutakian. Rasul yang tadinya tersebut itu bersandar. Lalu kemudian wajar sadar Rasul itu duduk wakana mutakian, dan adalah dia tersebut itu mutakian itu adalah bertelekan atau bersandar. Yang tadinya langsung benar Rasul itu duduk. Lalu kemudian Rasul itu mengatakan ala wa qauluz zur. Yang berikutnya itu adalah berkata dusta. Itu termasuk di antara jajaran dosa yang terbesar dari dosa-dosa yang besar. Masa yukarriruha, Rasul itu tidak henti-hentinya mengulanginya hatta qultu, sehingga kemudian aku mengatakan laita sakata. Jadi laitahu sakata. Jadi mudah-mudahan ya Rasul itu menembus mari kok diulang-ulangi. Jadi pernyataannya bahwa di antara dosa-dosa yang terbesar dari jajaran dosa-dosa yang besar al-isyraku billah, uququl walidain, qauluz zur. Diulang-ulang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sekarang ini luar biasa. Di zaman akhir zaman fitnah itu adalah orang yang kadzib, orang yang berdusta itu dibenarkan.
sementara orang yang benar didustakan. Ya saat ini orang yang khianat dikasih amanah, orang yang amanah dikhianati. Hari ini jadi orang sekarang itu kemudian walaupun pemimpinnya kayak gitu bobroknya itu, dia masih kemudian mendukung untuk 3 periode. Gila. Prestasinya orang jelas, utang 7.000 triliun. Ya. Jadi itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dusta dengan janji-janjinya. Kenapa? Dusta itu adalah membuka peluang-peluang dosa berikutnya. Paham ya? Jadi orang yang berdusta, orang kalau segoro itu mesti akan membuka peluang-peluang untuk dusta berikutnya. Misal, saya itu ditanya, sebab dia belajar Nabi. Saya jawab, saya belajar Nabi Habib Pasuruan untuk supaya orang percaya kepada saya. Lalu ditanya, sama aku mau gini pun, iya, padahal ya enggak. Saya yang datang ke sana, tapi kalau kan ada 1 pekan, 2 pekan itu datang sholat subuh di sana. Dan waktu itu masih kecil, gak paham apa yang dikatakan. Saya itu masih kelas 2 SD. Cuman memang saya itu digendong kalau saya ke sana. Digendong itu kemudian dikatakan kue kudu koyok buyutmu nak ya. Saya tuh gak tahu, yo gak paham buyutmu sopo. Paham? Ayo saya itu apa enggak buyutnya saya? Saya waktu itu tidak diberitahu buyut saya. Mbah saja masih renung-renung sopo jenenge. Pemane buyut. Saat itu dikatakan begitu digendong, ya. Itu dikatakan gitu. Jadi ngaji serius oleh yang bukan, karena saya datang diajak guru tidak paham. Paham ya? Lalu kemudian siapa buyut saya itu baru saya dapatkan bocorannya ketika saya itu kuliah. Bapak yang menceritakan. Tapi kemudian kalau saya ditanya, pernah belajar ke sana? Iya, tapi gak paham, cilik. Tapi memang guru saya itu adalah murid setianya Yai Hamid. Nah itu. Jadi para jemaah sekalian, sehingga kalau saya bohong lalu ditanya, didedes dengan pertanyaan, ingin mempertahankan argumentasi saya yang awal, maka saya harus berbohong. Oleh karena itu, bahwa dusta itu adalah apa? Ra'su kulli khati'atin. Itu adalah pangkal daripada terbukanya dosa-dosa berikutnya. Itu ya. Oleh karena itu sampai Nabi mengatakan iyyakum wal kadhib. Kalau azul ini tidak sekedar dusta, tapi ini dusta yang begitu besar dampaknya, menyangkut dusta dalam mengatur kenegaraan. Ini dosa besar. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana cara orang yang berdusta dalam status pemimpin yang level tinggi, ya, itu kemudian nanti bertanggung jawab di hadapan Allah
atas rakyatnya yang dibohongi. Coba bayangkan, kalau orang itu mikir itu wedi aja, gak kakek kemudian kepingin ketiga kalinya, bisa ayo mikir. Karena kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika kemudian mendapatkan laporan, ya Allah, rakyat puas, beres semuanya beres, gak ada yang kelaparan, kan gitu tuh. Tapi Umar bin Khattab itu melakukan apa? Melakukan apa? Sidaknya, sidak di malam hari, kan gitu tuh. Ternyata kemudian ada orang tua yang kemudian dia terpaksa harus kemudian masak batu. Anaknya meninggi, bu lapar, Sena belum masak nak, masih sampai tertidur. Bangun bu lapar. Yo kapan masak yang batu yo makan yo apa? Akhirnya kemudian ngomong dia sampai ngomong